Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi yang sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 2004 yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 ini lahir sebagai respon terhadap kurikulum KTSP dengan perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara. Kurikulum 2013 ini juga diharapkan dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, inovatif, kreatif, dan afektif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Selanjutnya, alasan mengapa KTSP berubah dan berkembang menjadi kurikulum 2013. Pertama, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Dua, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Empat, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belum terakomodasi dalam kurikulum. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, dan global. Keenam, standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi yang berupa proses dan hasil dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. 7. KTSP memerlukan dokumen kurikulumnya yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Di kurikulum 2013 ini ingin menambahkan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pelajar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari lanjutan dari Mas Faisal. Saya sendiri Zulfa Amalia dengan nomor induk mahasiswa D02180118. Perubahan mendasar dari KTSP ke kurikulum 13. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. SKL pada kurikulum 2016 diturunkan atau dijabarkan berdasarkan mata pelajaran. Artinya, pada kurikulum 2016 yang disusun terlebih dahulu adalah mata pelajarannya, barulah kemudian dari mata pelajaran tersebut ditentukan SKL yang harus dicapai. Sedangkan pada kurikulum 2013, penentuan SKL mengacu pada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal yang terjadi saat ini dan terjadi di masa yang akan datang. Setelah SKL dirumuskan, barulah diturunkan menjadi mata pelajaran atau struktur kurikulum. Yang kedua adalah standar isi. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yakni KI 1 yaitu spiritual, KI 2 yaitu sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, dan KI 4 yaitu keterampilan. Masing-masing KI terdapat kompetensi dasar dan juga harus dicapai. Untuk mengetahui capaian KD, maka guru harus menurunkan atau menjabarkan dalam bentuk indikator. Yang ketiga adalah standar proses. Pada kurikulum KTSP, standar proses terfokuskan pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Standar penilaian. Penilaian juga tidak hanya mengukur capaian kompetensi dasar, tapi juga dengan mengukur capaian kompetensi inti dan standar kompetensi kelulusan. Baik, lanjut. Standar kompetensi lulusan SKL adalah
penjabaran pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Standardisi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Standar proses mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi pada siswa. Yang terakhir adalah standar penilaian. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa, maka sistem penilaian juga berubah. Pada awalnya penilaian hanya mengukur kompetensi pengetahuan, maka pada kurikulum 2013 penilaian secara otentik yakni mengukur semua kompetensi sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa D722180223. Di sini saya akan menerangkan tentang perubahan mendasar secara rinci dari KTSP ke kurikulum 2013. Yang pertama yaitu dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Di KTSP yang dirumuskan pertama kali yaitu standar isi yang berisi MAPEL, SKL MAPEL, serta SKKD MAPEL. Baru diluncurkannya SKL atau standar kompetensi lulusan tersebut. Sedangkan di K13 atau kurikulum 2013 itu kebutuhan dahulu yaitu berupa individu, masyarakat, bangsa dan negara serta peradaban, baru diluncurkannya kompetensi lulusan atau SKL, kemudian diturunkan ke standar isi. Yang kedua yaitu perubahan mendasar dari standar isinya. Di dalam KTSP, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang kedua, pemisahan antara mata pelajaran, pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013, semua mata pelajaran itu harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 itu mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapainya. Yang terakhir yaitu mata pelajaran lepas satu yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Sedangkan kurikulum 2013, semua mata pelajaran itu diikat oleh kompetensi inti di tiap kelas. Perubahan mendasar dari standar proses, yaitu di dalam KTSP itu masih menggunakan pendekatan behavioristik dan kognitif. Sedangkan kurikulum 2013 itu sudah menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu guru yang menerangkan kepada siswa agar mereka memiliki pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 itu menuntun siswa, guru itu menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberitahu, atau discovery learning. Yang ketiga yakni guru yang berperan besar dalam proses pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 itu siswa yang berperan besar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, siswa itu harus memiliki kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan, dan berpikir logis, sistematif, serta kreatif. Perubahan mendasar secara rinci dari KTSP ke kurikulum 2013 dari standar penilaian, yaitu KTSP. Di dalam KTSP itu menekankan pertanyaan yang membutuhkan hafalan dalam menjawabnya. Sedangkan di kurikulum 2013 itu menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam, bukan sekedar hafalan. Di dalam KTSP itu pengukuran berdasarkan hasil kerja siswa. Sedangkan kurikulum 2013 itu mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa. Yang terakhir yaitu menggunakan penilaian akhir berupa tes. Sedangkan di kurikulum 2013 itu menggunakan portofolio pembelajaran siswa.